Tuh Pokoknya kita benar-benar seru banget saat ini. baru kelar ajan. Saling lapor melapor. Jadi Polres sama Polsek mulai dipercaya. Polda Metro yang itu. Karena saya kemarin ketemu. Ampura Pak Ade, sekalian kumpulin saksi nih Pak Ade. Aduh. Siap, mantap. Moga sukses. Halus Ji, halo aing karek nyampe ampura macet. Pokoknya mah dengan Tujuannya sebenarnya kayak sekalian ngumpulin saksi. tujuannya. Saksi bisu pasti hidup Ji. Kakak-kakak yang lainnya mana nih? Kita pertemuan terakhir ini. Tolong di woro-woro lagi, Kak. Lainnya ada musik dan Polda Metro Jaya dan Polda Oke, semua. Ayo, mana ini yang lain? Ini terakhir ya, Teja Pak mana Ade Teja Biar pundung cepat Teja. selesai ini, biar cepat selesai. ya? Iya nih Mantap, terakhir. Pak Yasir. Ayo, biar tugas-tugasnya langsung nih. Tugasnya belum nih Pak Ade kita lah. Iya. Udah tugas tanggal 27 dulu aja fokus, udah 27 baru dibantu ntar sama Pak Gianto. Iya ini ngurusin Bapak dulu lah, tanggung lah. Sehari lagi. Oke. Coba Kamawan di woro-woro lagi Kamawan. Biar hadir semua nih di grup. Aki-aki mana aki-aki? Coba. Jadi biar nggak ngulang lagi infonya kakak-kakak. Kalau kumpul semua enak kita. Ada pisau. Wal asri wal asri ya bang. Bang coba bang. Wal asri innal insana lafi khusrin. Dia badannya banyak masuk pas. Wangi gak ada gitunya dik? Apa itu spraynya? Iya. Oke kakak-kakak bisa kita mulai ya kakak-kakak ya. Sambil nunggu yang lainnya kakak-kakak gimana? Bisa dimulai. Yasir oke, Kak Dede oke. Silakan yang lainnya Kak. Ini kita mulai atau masih ingin menunggu yang lainnya Kak Gianto oke. Kak Haris, Kak Oki, Kak Fazari, Kak Mawan gimana nih?
kita mulai apa masih ingin menunggu yang lainnya? Oke, Kak Aris, oke kita Kak. kita mah ngikut aja. Oke. Baik kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kakak, kita sudah sampai kepada akhir dari kegiatan PKG PJOK ini. Tidak terasa kita 3 bulan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, kita sudah ada di akhir kegiatan dan pertemuan di sesi tatap maya ini kakak. Nah, untuk di sesi terakhir ini terkait refleksi dari pembuatan bukti karya yang kakak-kakak sudah ada yang membuat dan yang belum. Nah, ini terkait yang sudah baru terakhir update, saya lihat dulu ada 1, 2, 3 kakak. Kak Oki, Kak Mawan, Kak Pepe. Ini yang sudah terbit Kak Mawan dan Kak Pepe di PMM-nya. Nah, mungkin Kak Oki hari ini coba saya akan... Kak Oki ada nggak Kak Oki nih? Monitor Kak Oki. Kak Oki kemana nih Kak Oki nih? Nah, untuk yang belum mengumpulkan kakak, apakah ada kendala ini kakak terkait pembuatan bukti karya? Atau masih ada yang bingung? Silakan kakak tanyakan. Kalau misalnya memang ada kesulitan yang kakak hadapi dalam pembuatan bukti karya. Karena ini salah satu syarat dari kelulusan kakak mengikuti program PKG PJOK ini. Kalau kakak tidak mengumpulkan, ya ini bisa berakibat nanti ketidaklulusan kakak dalam program PKG PJOK ini. Sayang ya kak ya, dari awal kita sudah mengikuti dari modul 1, 2, 3, kemudian pembahasan terkait rencana tindak lanjut, dan terakhir ini kakak kalau tidak mengumpulkan bukti karya ini, kemungkinan besar ini bisa berakibat ketidaklulusan kakak seperti itu. Silakan Kak, apa ada kendala kakak? Tidak ada, tinggal ngupload Kak. Tinggal ngupload ya. Insya Allah beres. Sebenarnya mah oke-oke aja, ini teh lagi hajat di sekolahnya jadi rada ripuh. Iya, kalau Eta misalnya aja. ada kendala kita boleh sharing Kak. Mau offline, mau online, saya siap mendampingi Nah, kakak. oh, Nah, Kak Oki, alhamdulillah Pak Ade emang baik udah. Pokoknya saya kenapa mah Kak? kendalanya semuanya Pesawat Pak Ade lewat lah sudah. sebentar. Si Pajari pesta sekolahannya saya mah Kota Tangerang ada pesta. Terhajat orang sekolahnya jadi hese karena bagi waktu. Kak Oki bisa sambil buka itu nggak? LMS Kak.
Ya kagak bisa Kak, masih di HP. Oh, maksudnya nanti ya teman-teman tahu nih Kak Oki kan ada revisi bagaimana cara apa namanya Oh gitu. menindaklanjuti revisi itu maksudnya gitu Kak. Untuk revisi itu Mm-mm. gampang, ada ketika direvisi ada tulisan perbaiki, saya langsung klik perbaiki itu Kak. Yang tanda X-nya disilang ya Kak ya. Yang tanda X-nya disilang. Enggak Ah, sih, apa cuman diupload daftar ulang? perbaiki ya, saya perbaiki terus upload link baru di situ. Oh gitu. Kak Oki buat teman-teman juga. Ada lagi nggak Kak yang pembuatan video? Siapa kira-kira? Saya kebetulan video pembelajaran bukan LPP gitu Kak. Betul. Ini Kak Oki kalau misalnya buka ini langsung saya tadi kan sudah saya lihat videonya. Ini saya beri penilaian. Kira-kira tampilannya gitu Kak Oki biar teman-teman nanti kalau ada yang kesulitan itu tahu. Sudah Kak Oki sudah saya nilai. Yang pembuatan video ada lagi nggak Kak? Kira-kira siapa aja nih yang pembuatan video nih? Karena itu gimana Kak Pak Jari? Yang saya kayaknya video pembelajaran, nah bisa deh ya. Nah, Yang harus itu diupload kan dulu di YouTube kan. ya Kak Pak Jari video pembelajaran kemarin bukan Kak? Bukan sih, ada Nah, baru lagi. oh kalau pembuatan video yang kemarin kan suaranya nggak jelas tuh Kak ya? Ya, ini mah udah jelas lah. Nah, itu perbaikannya di situ mungkin Kak nanti Kak. Sama di awal itu diberikan apa Iya, namanya? awalnya doang dikasih yang buat kayak foto video bukti karya yang begitulah, kayak Nah, introduction itu lah. dikasih prakatanya Kak ya. Ya. Ya, Sudah tergambar, intinya mah sudah tergambar semuanya teh. Cuman lagi ya ya, hajat kene lebih hari Kamis ya. videonya terkait apa seperti itu Kak. Oke, siap. Terus jangan lupa kakak untuk di lembar apa namanya pernyataan ya, kalau tidak salah ya persetujuan. Nah itu ada kotak di samping sebelah kiri ada berapa poin tuh 5 atau itu dicentang kayak kemarin KPP dan Kamawan diupload sudah upload tapi belum dicentang. Nah itu harus direvisi makanya kemarin Kamawan setelah upload itu japri ke saya, KPP juga sama, dan setelah saya periksa itu kendalanya di lembar itu tuh, lembar persetujuan itu. Nah itu tidak dicentang kakak. Nah itu juga harus jadi bahan perhatian. Kemudian juga Kak Pazari sebelum ini nanti sebelum diupload di apa namanya dipelajari lagi apakah ada kata-kata yang mengandung hal-hal kekerasan, kemudian pokoknya yang sesuai dengan eh, ketentuan yang sudah ditetapkan kemarin, Kak. Oke, silakan kakak yang lainnya nih. Oke, silakan Kak. Kak, mau nanya untuk yang 1D itu udah masuk ya? Punya saya udah dicek ya. Sudah Kak, itu sudah saya kasih. Oke, siap. Uh-uh. Terus Kak, untuk saya kan ngupload bukti karya itu di sini ya. Saya tadi udah bisa buka nih. Kenapa Bentar. Kak? Kecil suaranya. Anak-anak berisik bentar. Uploadnya di itu tuh di Al Ajom.
Nah, gini. Gimana Kak? Ini kan saya udah di tulisan bukti karya kan sudah selesai semua, Kak. Yang tulisan perbaiki itu linknya udah nggak ada, Kak ya? Ke, ke, ke mati, Kak, mikrofonnya, Kak. Sudah itu nanti tinggal Masalahnya di berbagi bukti karya itu saya nggak bisa ngedit lagi, Kak. Apa saya unggah ulang ya linknya ya? Gak usah Kak, itu di terbit aja di PMM Kak. Oh gitu. Ya, itu kan sudah selesai semua kan, sudah sesuai semua kan. Sudah, Kak. Nah itu kalau sudah selesai semua berarti kan sudah saya validasi, tinggal nanti kalau lihat di PMM paling juga nggak nyampe 1 kali 24 jam sih biasanya Kak. Pagi atau malam juga bisa dicek. Siap Kak, walaupun intinya cepat buka, tidak jadi masalah Kak. Silakan kakak yang lainnya. Jadi kalau misalnya sudah sesuai semua di LMS kakak, itu berarti tinggal menunggu terbit saja kakak di PMM. Ini secara otomatis. Kalau dulu saya harus menguploadnya di PMM setelah divalidasi oleh fasilitator, itu saya upload juga di PMM. Kalau yang sekarang kakak otomatis langsung terunggah di PMM kakak. Kak Oki sudah, KPP silakan KPP, kemarin bagaimana ceritanya terkait karya? Kak, cerita, Kak. Ah, apaan? Bagaimana Cerita. ada kendala atau tidak KPP? Ya, Kita akan alhamdulillah sih. refleksi hari ini. Alhamdulillah sih nggak ada. Aman ya KPP ya? Aman. Oke doang yang nggak aman mah. Nggak ngasih kopi sih ke gue. Ayo ya. Gini aja nih, bagi rekan-rekan yang ini ya, yang upload bukti karya ya, boleh berbentuk video, PPT atau PDF. Ini sekedar berbagi. Izin Fasil. Siap-siap KPP, lanjut Kak. Ini pengalaman saya ambil dari upload aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika saya menyusun praktik baik itu kan, begitu saya lihat atau saya referensi dari berbagai teman atau berbagai rekan yang ada di diseminasi ini, hampir semuanya mengupload itu adalah modul ajar atau RPP lah ya kalau sekarang, kalau dulu gitu kan. Nah, ketika mengupload modul ajar, yang saya lihat juga isinya itu hampir semua ATM, begitu. Gitu. Jadi ATM. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan muda ini untuk marilah kita menggali potensi kita sendiri. Bagaimana sih EA itu, bagaimana sih kreativitas itu gitu kan. Nah, berdasarkan uploadan yang aksi nyata di PMM saya, ini tidak jauh beda gitu loh. Tidak jauh beda. Karena saya lihat dari apa itu ya, dari instruksinya, pertama nama, judul, lain sebagainya itu persis seperti PMM, aksi nyata di PMM. Kemudian tujuan pembelajaran, isi daripada materi yang sudah diberikan. Kalau di PMM itu ada misalkan modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Nah ini juga kan selama 3 bulan saya lihat ada
3.1 ya, 3.1 3.6 terakhir kalau nggak salah. Nah ini saya pelajari semua, maka saya mengemas slide-nya itu yang pertama pembukaan, lain sebagainya, tujuan. Nah, keterhubungan antara judul dengan hasil akhir itu kalau menurut saya gitu harus runtut atau runut. Judulnya A, kemudian tujuannya ada juga di judul, artinya ada kata kunci. Seperti saya, boleh dilihat lah nanti di PMM-nya, kata kuncinya adalah gaya hidup sehat. Atau misalkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berdampak kepada pola gaya hidup sehat. Nah itu kata kuncinya saya. Maka kalau dibaca keseluruhannya itu ada, misalkan kemarin ada what, so what, misalkan now what gitu kan. Sekarang apa dan lain sebagainya itu ada semua. Kemudian SEM, sport education model. Nah, boleh dilihat di slide yang berapa tuh, 10 atau 11, itu anak-anak berkreasi, menyesuaikan musiknya, kostumnya, lain sebagainya, itu SEM. Kemudian ada lagi pembelajaran gerak. Nah, kemudian ada lagi berbasis proyek, keterlibatan, dan lain sebagainya. Itu menurut saya gitu. Silakan koreksi kalau saya salah. Ini hanya berbagi bagi yang belum mengupload baik itu aksi nyata, RTL dan lain sebagainya, mangga silakan kita berdiskusi malam ini merefleksikannya. Jadi gitu aja mungkin dari saya mah, hanya berbagi pengalaman. Itu tidak jauh beda kalau misalkan sudah melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, maka ini tidak akan sulit gitu loh. Awalnya bagaimana, kemudian mulai dari mana. Kalau modul ajar saya praktek baik di PMM juga ada 2 poin modul ajar. Kemudian ada video pembelajaran ada, kemudian ada lagi istilahnya refleksi, kemudian deskripsi di artikel. Nah itu silakan. Seperti itu. Fasil, izin. Terima kasih ya. Siap Kak Pepe, terima kasih sudah berbagi. Menyimak. Oke. Betul yang dibilang Kak Pepe terkait bukti karya ini. Kalau kakak sudah pernah menyelesaikan aksi nyata pada PMM, ini tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin ini lewat PKG. Kakak ya, validasinya melalui fasilitator, dan yang paling yang membedakan mungkin hasil validasinya kalau kita unggah aksi nyata kita di PMM mungkin agak lama ya, bisa berhari-hari, bahkan bisa pernah ada temen yang berminggu-minggu gitu ya untuk validasinya. Nah kalau ini yang kemarin KPP unggah, kalau nggak salah validasinya itu sore, malam sudah terbit kalau nggak salah yang punya KPP. Jadi tidak butuh waktu lama kakak ya validasi bukti karya kakak. Nah yang paling penting juga isi dari video atau modul ajar, kemudian proyek yang kakak buat itu harus ada keterhubungan dengan materi yang kakak dapatkan dari program PKG PJOK ini. Seperti itu kakak kurang lebih. Jadi bisa nanti kakak sebelum menguploadnya ke LMS, kakak bisa japri dulu ke saya, jadi nanti tidak mubazir ketika ada revisi. KD misalnya, ini Kak tolong cek dulu, kalau misalnya sudah Kak oke upload, baru kakak nanti upload. Jadi saya tinggal validasi nantinya ya kakak kurang lebih seperti itu.
Silakan kakak-kakak yang lainnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak Pasil, habis ini Kamawan. nih, habis wiridan dulu. Nah itu saya udah share tadi kan, udah nanya ke Pak Pepe juga. Itu manfaatnya nanti yang apa? Bukan umpan balik apa itu yang iniin karya itu buat nilai plus atau apa itu? Saya masih awam ya, sebelum diganti PMM gitu jadi PMI apa. Itu manfaatnya untuk apa itu? Banyak-banyakan yang komen tuh untuk apa itu, Kak? Nah, Saya silakan bilang udah mungkin banyak Kak Oki itu dan saya share. KPP nih yang sertifikatnya sudah banyak di PMM bisa menjawabnya. Silakan Kak. Coba Kak Oki jangan makan mulu loh. Bukannya jawab nih. Ketahuan lu Biar Ki, meriah nih. Terakhir nih, terakhir nih. Ntar Pak Gianto ini refleksi. Kita terakhir aya kamerana. Jadi Kamawan mempertanyakan umpan balik ya kakak ya, Kamawan ya. Ya itu manfaatnya untuk apa kalau di Facebook, di YouTube itu kan buat nambah follower atau ini kita buat kredibilitas. Nah ini untuk ini gelar apa bukti karya kita juga apa buat Kalau di kredibilitas lagi TikTok gitu ya. atau apa, kalau banyak yang komentar kan bisa lewat videonya bisa lewat di berandanya teman-teman yang Pakai lain gitu masker ya. ya ampun. FYP jadi FYP. Oh jadi gitu. Jadi ntar muncul di Ya, orang silakan yang buka KPP PMM yang muncul akan gitu. menjelaskan nih. KPP sudah Coba Kak, Ya. tadi kan lewat video call kita tadi minta solusinya. Iya. Buset. Gini, kalau manfaat untuk misalkan kepegawaian sih mungkin sangat jauh ya. Tapi kembali pada diri kita dengan rasa penasaran. Salah satu contoh beginilah. Ini agak nyontek kata-kata motivasi aja ya. Boleh nggak? Boleh ya? Kalau boleh. Ketika saya ada penasaran, maka di situ saya semakin ingin tahu. Gitu. Jadi ketika ada rasa penasaran, di situ saya semakin ingin tahu lebih dalam. Maka kalau misalkan kita kejar manfaat, awal mula saya melakukan aksinya tadi Platform Merdeka Mengajar, itu kalau nggak salah saya ngirim foto seperti Aris, ya seperti itu. Foto aja, jebret. 3 bulan kemudian perbaiki aksi nyata. Kemudian saya kirim foto yang lain sama seperti itu. Itu pengalamannya selama 1 tahun baru saya mendapatkan 3 sertifikat aksi nyata. 1 tahun ya. Nah, semakin saya penasaran dan semakin saya mempelajari, ternyata aksi nyata itu tidak kalau boleh dibilang itu tidak berat. Karena apa? Anda semua atau guru PJOK atau guru apapun itu udah melakukan puluhan tahun. Nah, contohnya begini, saya mengajar 20 tahun misalkan. Nah, selama 20 tahun itu visualisasikan pada slide yang sudah ada gitu loh. Boleh bisa, awalnya saya tulis tangan dulu. Boleh bisa tulis tangan, kemudian kesini saya belajar di sama Pasil juga. Saya belajar video pembelajaran Sagu Sadio dulu. Kemudian saya mempelajari lagi, oh ternyata ke sini arahnya gitu. Jadi kalau dikatakan manfaat bagi kepegawaian atau masa depan, maaf, saya tidak menjawab dan tidak menjamin gitu. Tapi manfaat untuk kompetensi kita meningkat ada gitu. Jadi boleh silakan. Manfaat untuk kepegawaian itu tidak menjamin. Artinya misalkan saya PNS atau Mas Oki PNS, Mas Gianto PNS misalnya, tidak terjamin. Hanya ada kemudahan-kemudahan pada pemahaman kompetensi kita meningkat. Itu aja manfaatnya bagi diri kita sendiri. Kemudian
Kenapa sih harus ada umpan balik gitu kan? Umpan balik itu dilakukan ketika kita mengajar, harus ada umpan balik dari siswa, kan begitu. Nah, bagaimana kita mau menilai siswa tersebut kalau siswanya itu merasa tidak nyaman? Nah, maka umpan balik itu diperlukan. Nah, di sini juga aksi nyata, bukti karya, atau apapun itu bentuknya, visualisasi, maka perlu aksi nyata atau komen. Nah, disinilah komentar itu masukan menjadi kritikan dan evaluasi diri untuk perbaikan. Karena di modul-modul yang saya pelajari di Platform Merdeka Mengajar itu ada refleksi diri, ada berdiferensiasi, ada akademik, kemudian ada apa sih kurikulum merdeka dan lain sebagainya itu silakan kalau misalkan membuka eh, profil saya itu dilihat aja semua, ada di situ semua. Kemudian YouTube juga ada. Kenapa ada harus disebarluaskan atau dipublikasikan agar supaya kita dapat masukan dari seluruh Indonesia. Nah, di sini ada Mas Oki nih. GP, GP kenapa harus dipublikasikan gitu loh. Nah, ketika tidak dipublikasikan maka kita tidak tahu sampai di mana sih gitu. Hasil kreativitas kami atau saya itu sampai di mana. Kalau misalkan tidak dikritik atau tidak ada umpan balik, merasa nyaman, merasa bagus, begitu. Nah, ketika ada umpan balik, oh ini kurangnya, ini kurangnya. Sehingga saya pada saat aksi nyata mendapatkan sertifikat yang agak lumayan gitu. Sehingga memakai Canva ya kayak makan Indomie gitu loh. Kayak makan Indomie, oh ini udahlah diseduh dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru kita makan itu. Seperti itu. Kak Fasil, izin, terima kasih. Tutup lagi kameranya. Siap, Ya. terima kasih. Aduh. Siap, terima kasih KPP. Mungkin Kak Oki bisa menambahkan tadi jawaban dari KPP terkait pertanyaan kemauan dari umpan balik, Kak. Udah lengkap sekali tuh Pak PP, luar biasa. Nggak usah ditambah-tambahin, tersalah lagi nambahin ya kan. Mana yang nanya juga ini, hilang ini. Kemauan, Ayante. Hadir. Oh iya. Jadi intinya buat manfaat kita kan gitu kan. Apapun yang kita lakukan yang penting positif, berarti insya Allah manfaat, akan mudorot. Gitu. Oke, makasih KPP, makasih. Ntar kita makan Indomie lagi Kak. Oh, makan Indo. Intinya mah kan adanya umpan balik itu kan kita itu dididik agar tidak anti kritik bahasanya. Dan setiap masukan yang ada di umpan balik itu nantinya akan jadi referensi buat orang lain, kayak kita belanja di Shopee. Ketika kita belanja di Shopee kan buat apa namanya, buat si pedagang kan sangat bagus sekali gitu. Promosi ya. Promosi ketika barangnya bagus memang bintangnya bintang 5, tapi kan kita tetap lihat komen-komennya gitu, apalagi dengan harga yang mahal. Nah, menurut saya ketika kita nggak bisa menjadi orang yang terkenal di dunia, ketika kita membuat karya, lalu karya itu diberikan umpan balik oleh banyaknya orang, pasti orang itu dengan sendirinya nanti, wah kayaknya nih orang berkualitas nih, dan responnya baik gitu kan. Setiap komen negatif dia bagus gitu, ada perbaikan di tiap-tiap karyanya dia. Nah, suatu saat mungkin akan diundang di sekolah itu kan, bahwasannya mungkin pengen ngasih pendidikan tentang pembelajaran atau tentang bagaimana mengelola YouTube atau berpenghasilan lebih gitu. Nah, dari PMM ini yang fokusnya kepada pendidikan gitu. Saya senang banget gitu dengan adanya PMM ya. Yang pertama, pembelajaran itu menjadi deket gitu. Saya bisa belajar sambil rebahan, walaupun cuman skip doang gitu. Pengen nyari sertifikat awalnya. Tapi ketika di sela-sela kosong, saya ngeliat, itu video junior saya itu, anak WNJ gitu kan. Ini dia kok bisa gitu. Nah, ini junior saya nih, anak Pasundan gitu kan. Kok dia bisa gitu bikin video yang di hire atau yang disponsori oleh PMM gitu.
Ini caranya gimana gitu. Oh, ternyata dia dilihat dari umpan baliknya ini Kamawan. Dia sudah membuat Gitu. dia sudah membuat karya, lalu umpan baliknya itu banyak atas nama Aris itu ya. Memang jurusannya sih jurusan sejarah gitu. Tapi luar biasa gitu, dia membuat video tentang disiplin positif yang di-hire atau dibiayai langsung dari PMM gitu dalam pembuatan videonya. Setelah berkali-kali dia coba ulang mengikuti feedbacknya. Biasanya sih profitnya itu nanti datangnya dari pemerintah. Contoh, kita semakin sering nih ngunggah kegiatan. Kegiatan kita mengunggah ke RPP kita di PMM memang nggak ada profitnya, nggak kayak kita di subscribe DB atau di YouTube yang ada AdSense-nya gitu, atau yang di Facebook yang udah ada dolarnya gitu ya. Nah, itu di situ walaupun itu kita cuma nyari apa sih eksistensi kita dan mendidik kita agar tidak anti kritik. Itu aja sih sebenarnya. Gitu Kak Fasil ya, kalau yang saya tahu mah. Siap, terima kasih Kak. Dan mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan terkait PMM nih, umpan balik yang ada di PMM. Ya makanya sekarang zaman sekarang nih lagi digalakan yang namanya guru pembelajaran digital gitu. Bahwa guru itu harus bikin konten. Jadi yang tadinya guru itu cuma sekedar mengajar di kelas gitu ya. Ya, Sekarang udah pada bikin gitu. Gaji Ya mungkin habis. contohnya salah satunya itu ya yang video kayak itu yang di YouTube Kak Dery kalau nggak salah ya. Kak Banyak. Dery, Ya, Pencastrok itu yang Pencastrok salah satunya. Jadi Kamawan kalau sekarang banyak umpan balik video Kamawan atau karya Kamawan istilahnya FYP ya. Kalau dalam medsos ya. Ya, bisa Paham. jadi. Kurang lebih seperti itulah ya. Minimal kita memberikan kebermanfaatan. Jadi kan kalau misalnya kita butuh nih materi terkait video pembelajaran gerak dalam bentuk senam kebugaran atau RPP modul ajar, itu kita bisa mencarinya di modul ajar di PMM kakak yang saya pernah tahu ya. Nah minimal ketika ada guru PJOK SMP memerlukan modul ajar terkait apa Kamawan? Tadi saya lupa. Modul ajar terkait apa? Basket ya? Invasi permainan bola basket gitu Ya, ya. itu bisa jadi nanti video modul ajar Kamawan yang akan muncul di pencarian orang tersebut. Jadi minimal kita memberikan kebermanfaatan, Kak. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang, kurang lebih seperti itu, Kak Mawan. Kira-kira kakak-kakak yang lain ada nggak Kak? Ada lagi nggak yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan nih terkait bukti karya? Nah, berarti ini saya tunggu ini kelas 002 kok belum umpan balik ke bukti karya saya nih. Apalagi Kak Oki nih. Gimana mau manfaat buat kita. Kalau lagi 002 itu antara males sama udah nggak mau tahu. Nah itu yang bahaya, mau support temennya gimana itu, kan saya junior Kak Oki juga saya, gitu. Nggak seru nggak video RPP 19 malu. udah capsek juga. Ya kalau video takut senior pada kalah, ya nggak enak. Makanya yang penting sesuai dengan juknis aja, kan ada pilihan 3 pilihan, video, Ya, RPP betul, sama Kak. modul ajar. Ya saya pilih modul ajar lah. Yang penting Diajarin sama kalau PPP video modul tidak ada ajar. kata-kata unsur pornografi, kekerasan dan lain sebagainya terkait ini, karena kalau di YouTube dan PMM itu kan bisa diakses oleh banyak orang, Kak. Jadi itu dia. Silakan, Kak.
Ya itu Kak Fasil mau nanya, kita kan belum ini ya ngupload videonya di Bukti Karya PMM ya. Itu apakah dengan mengupload di PKG ini otomatis akan muncul sendiri di beranda kita di PMM kita? Nah, yang sekarang yang angkatan kakak seperti itu. Kalau misalkan sudah divalidasi kayak punya Koki sudah divalidasi nih semua sudah sesuai. Tinggal kan menunggu terbit. Nah, menunggu terbit itu menunggu di PMM Koki. Jadi kita nggak perlu ngupload di PMM Kak. Ya, Kamawan KPP ya kurang lebih seperti itu kan Kamawan ya. Iya, Iya, betul. kalau dulu itu mau PKG mau apapun kita nunggu dulu divalidasi namanya ada penelaah aksi nyata. Nah kebetulan kan saya juga penelaah aksi nyata bagian Indonesia Timur. Tuh kemarin itu ikut ujiannya Provinsi Banten, tapi saya kebagiannya setiap bulan itu 50 orang harus ditelaah sama saya aksi nyatanya begitu. Maka ya mohon maaf ketika mengikuti ini ya mengalir seperti air. Oh ini ke sini, oh ini ke sini. Tapi maaf saya juga tetap bawel pasti ke fasilitator takutnya gini. Ketika saya menelaah aksi nyata yang berbagai mata pelajaran, nah mata pelajaran yang saya ampu seperti ini, takutnya kan tidak sama. Ternyata begitu saya dalami, prinsipnya hampir sama. Mau PJOK, matematika, lain sebagainya. Yang penting yaitu inti daripada isinya aja. Nah saya nggak pernah menelaah orang Tangerang, nggak pernah menelaah orang Jakarta. Yang ada saya NTT, kemudian Jogja, saya kebagiannya begitu. Wah, hebat nih KPP. Jadi seperti itu kakak. Mungkin ada lagi kalau tidak ada kita closing statement. Ini saya minta dari kakak satu-satu terkait program PKG PJOK ini kak. Kalau bisa ini kita on cam semua kakak. Kita akan screenshot. Bisa nggak kak on cam semua kak? Oke, KPP sudah, Kak Yasir sudah, Kak Gianto, silakan kakak yang lainnya, Kak Dede, terima kasih. Yang Wan udah lainnya, mandi belum, silakan. Wan? Wan udah mandi belum? Kak Fazari, Udah baik amat udah ya Kak keramas, Fazari. udah. No, Mas Silakan Kianto Kak udah Haris, Kak Waludin sedang di rumah sakit. Ya Oke, salah. Kak Oki, kita on Haris cam. gelap amat, Riz. Nah gitu dong. Mana si Haris? Oke, silakan kalau misalnya tidak ada lagi, saya minta closing statement dari kakak-kakak semua terkait program PKG PJOK ini. Jadi refleksi lah ya dari modul yang kakak pelajari di awal sampai terakhir bukti karya ini. Saya minta sesuai dengan urutan yang ada di samping saya nih ya. Dari kanan atas, Kamawan di saya nih. Silakan Kamawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pasil. Ini selama kesan dan kesan ya Kak Pasil ya. Boleh refleksi aja Kak. Nah, terima kasih Kak Pasil. Kita udah menjalankan kurang lebih 3 bulan ini ya. Kalau dibilang kerasa emang tak terasa, kalau bilang tak terasa emang kerasa seperti itu. Jadi yang saya dapatkan dari awal sampai akhir hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya umumnya buat kita semuanya ini untuk kelas 002 ya. Untuk kesannya saya alhamdulillah dari mulai asal tahu doang di PMM sekarang udah memahami walaupun belum banyak bukti karya yang saya bikin, yang saya buat, dan terima kasih Kak Pasil khususnya Pak Pepe dan teman-teman yang lain
udah saling bahu-membahu lah mengingatkan gitu kan. Jadi kita bukan hanya ngajar saja untuk saat ini tuh kan zaman digitalisasi itu dituntut kita juga ya tadi Kak Oki juga bilang harus apapun ya kalau saya bilang sih emang kalau saya bikin status atau apa pencitraan tapi pencitraan yang positif gitu kan dalam artian konten dan sebagainya lah untuk motivasi diri saya sendiri sebagai guru walaupun hanya guru PJOK dianggapnya minoritas lah dalam artian oh apa sih manfaatnya guru PJOK. Nah ini saya kemarin sedikit nyela juga di Kombel ya, Kombel Selasta kebetulan di SMP 19 itu yang membuatnya lettingannya Pak Pepe itu dia guru penggerak juga kelas 5 lah angkatan kelima guru penggerak tinggal nunggu SK jadi pengawas itu banyak makanya saya open mic lah sedikit gitu kan perihal PKG tapi nggak saya publikasikan karena takut lebih tinggi pencitraannya gitu dalam artian saya membahas tentang adanya PJOK gitu kan bukan berarti kita minoritas dari mapel-mapel yang lain. Makanya pas saya membuat video pas kebetulan juga udah ada PPG sampai antusias ngelihat saya membuat video buat diupload ke PPG dan ke PKG khususnya teman-teman yang ada di 19 pun ya respect gitu kan. Alhamdulillah itu untuk saya pribadi sangat-sangat berarti lah untuk PKG ini. Nah untuk pesannya mudah-mudahan bukan pas udah selesai PKG kita benar-benar kembali lagi ke awal itu ya jadi saya harapkan silaturahmi kolaborasinya saling mengingatkan lagi khususnya karena kita bukan orang-orang jauh ini kan saling mengingatkan lah seperti itu jadi saya harapkan PKG ini bentuk tolak ukur dan untuk menjadi lebih baik lagi kita gitu Kak Fasil ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang manfaatnya, hilangkan mudorotnya. Terima kasih Kak Fasil dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mawan, kemudian Kak Fatani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ade sebagai fasilitator ya di kelas 002 ini. Nah untuk bagi saya untuk PKG ini merupakan pengalaman baru ya. Nah, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya serap, ilmu-ilmu yang saya dapat itu ternyata kita itu untuk mengupgrade ternyata kita itu dari sini itu ya. Istilahnya gitu mengupgrade diri. Nah dari terlepas dari pertemuan kita dari awal sampai sekarang ini ya awalnya juga saya itu bingung awalnya itu tuh ini tuh apa sih kata saya itu masih bertanya-tanya tapi setelah banyak dari teman-teman apalagi APT menjelaskan waktu kita pas luring di sana lah oh ternyata begini jadi saya paham begitu dari PKG ini tujuannya apa. Nah terlebih dari itu ya kurang lebih sama sepertinya sama kayak seperti Kak Mawan gitu ya. Nah untuk pesan dan kesannya gitu. Nah untuk pesannya kemungkinan ya jangan sampai hanya di hari ini saja gitu untuk PKG ini. Jadi ya jangan sampai dicukup di hari ini saja gitu. Jadi ya masih ada berkelanjutannya gitu. Nah untuk ilmu yang kita dapatkan ini ya bermanfaat bagi kita dan banyak orang, apalagi kita kan sebagai guru PJOK itu terutama gitu ya, merupakan hal yang sangat penting sekali dari pembelajaran ini. Itu yang saya dapatkan. Nah untuk pesannya hampir samalah kayak Kak Mawan gitu ya. Untuk jangan sampai putus tali silaturahmi apalagi gitu aja selingkungan apalagi ini kecamatan Karawaci gitu. Deket banget jadi kapan-kapan nongkrong lah gitu bareng-bareng. Oke terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih Kak Fajari, silakan Kak Oki.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Sebelumnya kita applause Salam. dulu kita semua ya nggak? Wih. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pertemuan kita ya. Memang yang namanya kita bertemu nih rekan-rekan semua bahasanya ya. Ada yang namanya kala pasang surut ya. Pasangnya di mana semangat kita lagi menggebu-gebu ikut kegiatan semua kita lakukan dengan penuh sukacita. Lalu surutnya apa? Ternyata tugasnya banyak yang bentrok gitu kan. Akhirnya menyurutkan semangat kita maju terus atau mundur gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya telah kita lalui selama berbulan-bulan. Terima kasih banyak terutama buat Kakak Fasil yang selalu mengingatkan saya, mengingatkan rekan-rekan, dan juga terima kasih buat KPP ya, senior yang memang bisa merangkul kami gitu, junior-juniornya. Bahkan dikala kita telat gitu kan, Kak Fasil dan KPP, ayo ngeworo-woro gitu, jangan sampai telat, diingetin lagi. Ya mungkin kalau dibilang nggak ada kesibukan mah saya nggak bakalan bohong gitu. Teman-teman juga pasti merasakan gitu. Apalagi di akhir-akhir tahun ini banyak kegiatan LDK, kegiatan gerak jalan, kegiatan dan lain-lain yang memang P5 apalagi kan menguras tenaga kita sebagai tenaga pengajar. Ternyata kita selesai juga hari ini dan terima kasih buat teman-teman semua dan kalian tuh dan termasuk saya sendiri ya itu hebat banget kita sudah menjadi bagian dari sejarah yang diimpi-impikan oleh banyaknya guru PJOK semuanya bahkan di MGMP kami sendiri Pak Ismanto bilang Ki kamu tuh termasuk orang yang sedikit yang beruntung katanya bisa ikut CGP ditambah lagi sekarang bisa ikut ya apa namanya PKG deseminasi gitu kan artinya memang kita ini spesial tapi spesialnya kita tidak akan bermakna lah jika kita tidak menyerap semua apa yang sudah kita lalui bersama terlepas ilmunya nyampe atau tidak tapi kebersamaan ini yang harus kita selalu jaga siapa tahu rekan-rekan kita butuh rangkulan semangat butuh rangkulan atau refleksi ilmu, sayanya lupa, ternyata Kak Faris atau Kak Dede ingat gitu kan. Kak Gianto ingat ya kan. Kak Mawan lupa bisa saling mengingatkan. Kiranya begitu dan alhamdulillah dari kegiatan ini saya jadi tahu nih teman-teman mana yang memiliki potensi untuk kerjasama diajak bisnis, diajak mabar, ya kan, diajak nongkrong, diajak olahraga, diajak gila bareng, ya kan. Nah, alhamdulillah kita semua PJOK paket komplit ya. Intinya teman-teman semua ya, kekuatan untuk menciptakan perubahan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jika kita bersama-sama, bahasanya dalam membentuk masa depan yang lebih cerah, itu ada pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita bergerak, mari sama-sama kita aplikasikan apa yang sudah kita dapat, dan jadilah berbeda dan jangan takut untuk menjadi yang berbeda. Kiranya begitu, Kakak Fasil dan rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya merupakan insan yang sangat merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah kalian semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki. Selanjutnya Kak Dede. Silakan Kak Dede. Selanjutnya silakan Kak Dede. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Hari terakhir, pertemuan terakhir kegiatan PKG. Sedih, dibilang sedih juga enggak. Senang dibilang senang juga enggak gitu. Karena mungkin memang belum maksimal ya dari setiap kegiatan-kegiatannya di mana
semua juga pasti ngerasainnya semuanya nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena ya bentrok dengan kegiatan yang lain, sehingga ketika kita mau mengerjakan tugas juga jadinya ya terlambat terus gitu karena kita punya kesibukannya masing-masing. Tapi at least semuanya sama dalam kegiatan PKG ini yang memang awalnya juga saya dari dua kepala sekolah kebetulan, karena mengajar di dua lembaga yang berbeda pagi sore, jadi ngatur waktunya lumayan gitu. Apalagi kemarin 1 minggu itu izin untuk kegiatan tatap muka, wah itu berasa banget potongannya. Karena kan kita ngajarnya di swasta ya, tapi alhamdulillah diganti dari yang lain itu, yang tatap muka itu. Nah, terkait dengan kegiatan PKG ini, kenapa banyak hal yang baru, dengan juga teman-teman yang baru, ternyata banyak juga yang teman main poli, junior di universitas dulu, dan teman kerjasama juga kegiatan-kegiatan kayak perpisahan Pak PP kan kita pernah kerjasama ya untuk kegiatan acara wisuda di Jebot gitu. Nah semuanya ya itu aja mungkin kalau untuk disebut Karawaci ya. Jadi ya saling menguatkan lagi dengan kegiatan PKG ini. Mungkin kedepannya untuk kegiatan PKG ini mungkin tidak, kalau yang berbarengan dengan PPG mungkin jadi membantu ya untuk kegiatan ini. Tapi mungkin untuk yang akhir tahun ini lumayan banyak kegiatan seperti panitia ujian atau yang lainnya lumayan gitu ngatur waktunya agak sulit. Tapi semuanya juga jadi banyak pengalaman dari kegiatan ini ya. Banyak ilmu juga. Terima kasih terutama kepada fasilitator Kak Ade yang sabar tentunya. Baik saya pribadi, ngadepin saya pribadi yang mungkin tugasnya lumayan lambat, dan teman-teman yang lain juga yang selalu ngingetin, support terus untuk sama-sama mencari ilmu baru untuk kegiatan PKG ini. Dan mudah-mudahan mungkin tidak berhenti di sini aja. Nanti mungkin ada lagi gitu kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk mengembangkan pengetahuan kita sebagai guru PJOK, karena pendidikan itu terus berubah, terus berkembang gitu, dan kita juga ya jangan sampai ketinggalan gitu, jangan kalah sama murid gitu. Itu mungkin dari saya untuk semuanya, dan saya pribadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, tutur kata, atau sikap yang kurang berkenan baik fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng seperti planning awal ya, minimal bikin turnamen badminton ya Pak Jarehap. Jadi jadi tadi Kak Dharma ini sedang di pikiran ya malah. Ayo di turnamen di Insejen. Itu aja dari saya Kak Ade, Kak yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Kak Dede. Silakan Kak Gianto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Pertama-tama, terima kasih pada Pak Fasil yang telah sabar membimbing kita selama 3 bulan ini. Saya kira kemarin itu kayaknya males banget saya itu ikut ini, kayaknya tugasnya banyak. Tapi sebetulnya nggak terlalu berat sih kalau kita niat melaksanakan, itu nggak terlalu berat. Ringan sebetulnya itu. Yang penting kita niat ikut. Ya Wan ya. Itu terima kasih semuanya. Betul. Sebetulnya ringan, tergantung kitanya mau niat atau enggak gitu. Terus terima kasih, mohon maaf selama kita bergabung di sini kalau saya milik kesalahan, kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf Pak Fasil, mohon maaf karena sering terlambat. Semoga kita
masih bisa bersatu di lain kesempatan, Man. Kita main ke Cibodas, Wan. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ginto. Sama silakan Kak Haris. Kak Haris. Sedih saya Kak Gianto nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kakak-kakak. Selamat malam Pak Fasilitator, Pak Ade. Alhamdulillah di malam yang bahagia ini akhirnya kita bisa saling ungkapkan curhat ya kan. Ya kan? Itu untuk bukannya penutupan ya, tapi untuk menjalin silaturahmi ke depannya. Karena kalau gak curhat itu belum temen gitu loh, ya kan? Asik. Nah, untuk kesan, terima kasih untuk Pak Fasil, Pak Ade yang sudah sabar, yang sudah terlatih, ya kan? Walaupun kita ini guru, cuman kita kan guru olahraga yang energinya itu berlebih lah. Jadi mungkin dari saya pribadi, ya Bener kan? ya. Mantap. Ampun. Lanjut. Ya mungkin khususnya saya pribadi mungkin banyak nyeleneh ya, banyak ya membuat sedikit kesel Pade, tapi saya yakin kok Pade memang udah terbiasa ya kan, apalagi Pade di SD ya, anggap aja kita nih walaupun guru ya, guru olahraga ya nggak jauh beda sama kayak anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan Pak Ade kita bisa menambah ilmu, dan kegiatan ini kita bisa menambah pengalaman yang mungkin tadinya saya pribadi yang ngajar, yang penting udah ada RPP-nya, udah ada modulnya, ya kan? Tapi kita bisa motivasi diri kita sendiri dengan program ini, mau kemana kita ngajar, mau sampai di mana, itu terima kasih. Dan pesan buat Pak Ade, semoga nanti kita di lain waktu ada pertemuan lagi yang di luar kegiatan pembelajaran inilah. Dan mudah-mudahan sebelum waktunya selesai kita bisa saling sharing untuk saling melengkapi tugas-tugas yang belum, terutama saya yang belum dikerjain gitu. Ujung-ujungan Itu aja. tugas kan. Dan untuk kakak-kakak semuanya terima kasih udah menjadi Mengenal satu saya. tim yang solid ya. Karena jujur 12 kalau poin. boleh cerita, saya ngajar tuh dari 2012. 2012 tuh saya tuh paling males kalau disuruh apa-apa. Ya kan? Ngapain? Ya enggak. Yang saya tuh gak butuh apa nama orang yang kenal saya, biarin ya kan. Nah tapi dengan PKG ini kok ya mungkin memang udah jodoh ya saya mau ikut PKG begini. Terima kasih. Ya mungkin karena ada ini ya apa, energi-energi dari kakak-kakak yang lain yang membuat saya tuh mau ikut PKG ini gitu. Ya terima kasih untuk Pak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Pasti bermanfaat apa yang sudah kita lakukan, yang kita pelajari. Amin. Sudah cukup dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang balikin, kalau kalau lebih balikin ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haris, silakan Kak Waludin apa? Jadi sepertinya Ini ke awal kayaknya lagi proses Ya. operasi istri ini, tapi nggak tahu operasi apa gitu. silakan lanjut Pak Pepe. Silakan Kak Pepe. Bagian saya. Waduh. Iya Kak, lanjut Kak. Balikin kameranya, tar dulu. Tadi sambil ngasih tahu Mas Oki. Jadi katanya dari mana nih? Ini Mas Oki tuh.
praktik baik, ah, bisa dilihat langsung tuh. Yang paling atas PDE pendidikan jasmani olahraga kesehatan berdampak pada pola gaya hidup sehat. Ya ke bawahnya banyak dah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mustahil sebelum dikerjakan. Nelson Mandela. Jadi kalau sudah dikerjakan pasti hal yang mustahil itu pasti terlihat. Itu saya mengutip dari kata-kata orang hitam Nelson Mandela. Jadi setelah saya mengikuti berbagai alur implementasi kurikulum merdeka ini baik dari macam mapel yang lain, kemudian bagaimana menyusun strategi pembelajaran, kemudian dan lain sebagainya, maka saya menarik kesimpulan, mari kita imbangi modernisasi ini dengan kompetensi kita yang masih kosong harus tetap diisi. Artinya kita bersaing dengan di era globalisasi ini atau di abad ke-21 ini dalam digitalisasi. Ya mungkin di sini kalian semua ya jauh lah beda ya. Saya produk 60-an tapi saya tidak surut untuk tetap belajar dan saya bisa menempatkan di mana saya menjadi pemimpin, di mana saya jadi anak buah. Artinya, selagi saya membutuhkan ilmu dari yang muda, maka saya tidak malu bertanya. Tapi ketika yang muda meminta bimbingan pengalaman hidup, maka saya akan memberikannya. Itu yang saya pakai, sehingga alhamdulillah G1002 Kota Tangerang ini menjadikan adik-adik saya atau misalkan kalau kakak nggak ada ya, adik-adik saya ini menjadi rekan, sahabat, adik, dan keluarga. Maka untuk itu setelah next ke depan kegiatan PKG selesai, nama-nama ini akan tercatat di masing-masing pengalaman diri sendiri. Mas Oki yang awalnya saya nggak kenal, Mas Dianto yang awalnya cuma nama doang, artinya oh ini orangnya, oh ini orangnya. Dan apabila kata-kata saya ada yang keras, semata-mata bukan membenci, tapi ingin mengajak berkolaborasi antara produk 60, 70, 80, dan 90. Mari kita bersinergi karena kita satu atap adalah Kota Tangerang. Dengan moto Tangerang Ayo. Guru hebat, Indonesia maju. Itulah filosofi yang digaungkan pada Hari Guru Nasional yang kemarin kita lakukan. Jadi intinya pada saat kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan jangan berputus asa untuk tetap belajar. Karena 1936 putra bangsa kita sudah mencetuskan belajar sepanjang hayat sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian saya satu lagi, profesi guru bukan keinginan, profesi guru adalah cetakan. Artinya kita terpilih seperti saya tadi menyimak dari Mas Oki, kita orang-orang spesialis atau spesial yang ditakdirkan menjadi pembimbing atau guru. Siapa yang mau jadi guru? Karena sekarang juga banyak tantangannya. Tapi kita yang terpilih oleh Yang Maha Kuasa di atas, maka kita pegang amanah itu untuk tetap memajukan khususnya Kota Tangerang, umumnya bangsa Indonesia. Itu aja dari saya. Jangan lepas semangat, tetap belajar sepanjang hayat.
walaupun ke negeri Cina sekalipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Kak Pepe. Silakan selanjutnya Kak Irwan Kustiawan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya banyak-banyak terima kasih saja kepada Kak Fasil dan Kak Pepe yang sudah ngajarin saya tentang pengisian tugas. Walaupun engsel pintu SMP 19 agak rusak sedikit karena ditendang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Ya, cukup sekian kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Wan. Terima kasih kakak semua saya tidak pandai untuk merangkai kata. Jadi saya ucapkan pula terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini dari awal sampai akhir, walaupun ternyata sama ya apa yang kakak rasakan menjadi peserta itu pun juga apa saya rasakan ketika saya jadi peserta. Tinggal bagaimana kita mengolah rasa saja, berdamai dengan diri kita sendiri untuk tugas dan lain sebagainya di tengah-tengah kesibukan kita kakak-kakak ya. Dan kakak-kakak ini kita ini semua beruntung ada di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Belum tentu tahunnya besok ini bakalan ada kakak-kakak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam program PKG PJOK ini mendapatkan keberkahan. Amin. Sehingga bisa menularkan kepada atau mengimplementasikan kepada anak didik kita sesuai dengan tujuan program PKG PJOK ini yang telah kakak-kakak pelajari. Saya hanya memfasilitasi kakak-kakak untuk kegiatan PKG PJOK ini. Dari saya juga saya mohon maaf apabila ada tingkah dan ucapan dari saya yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya yang baik silakan kakak ambil, yang tidak baik silakan tidak usah diambil kakak-kakak ya. Jadi nanti setelah ini mungkin kita bisa sharing ya terkait pelajaran yang sudah kakak-kakak pelajari. Mungkin ada yang lupa, saya welcome saja, silakan kakak-kakak. Kita satu kecamatan, mungkin ada beberapa yang dari Cibodas. Di sini kita sebetulnya saling berdekatan kakak-kakak, hanya saja yang tadinya saya juga pun tidak kenal dengan ada yang saya tidak kenal di sini, akhirnya kita melalui program PKG ini bisa menjadi kenal. Silaturahmi, memperpanjang usia, menambah rizki di sini ya. Ada yang usaha ini, silakan nanti berkolaborasi. Mungkin terakhir kakak-kakak dari saya, terkait tugas masih ada yang belum kakak-kakak, silakan kakak-kakak cek kembali tugas dari modul 1 sampai terakhir. Itu sudah saya berikan keterangan. Silakan kakak-kakak lihat umpan balik yang saya berikan di kolom komentar. Apa saja yang harus diperbaiki di situ kakak-kakak. Dan saya ingatkan kembali, tugas bukti karya ini merupakan salah satu syarat untuk kakak-kakak lulus dalam program PKG PJOK ini. Mudah-mudahan apa yang kakak-kakak korbankan selama PKG PJOK ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua lulus kakak-kakak ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin.
Ya, Amin. sekali lagi nanti misalnya ada yang kurang berkenan atau segala macam, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena prerogatif kelulusan itu tugas dan kehadiran kakak-kakak itu nanti diakumulasi oleh panitia. Seperti itu kakak-kakak, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih semua kakak-kakak, Kak Dede, Kak Oki, Kak Fazari, Kak Mawan, Kak Gianto, Kak Haris, Kak Waludin, Kak Pepe, dan Kak Irwan yang telah hadir pada sesi terakhir kali ini. Dan saya mohon titip salam untuk teman-teman yang tidak hadir. Jadi dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita lulus semua, kakak-kakak di sini lulus semua di kelas 04. Amin. Ya, dari saya cukupkan. Saya akhiri sebelum kita ke ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau kita foto bersama. Sok atuh foto bersama. Atau kita foto bersama. Oke, oke, lagi kita dua. Oke, sampai jumpa nanti kalau ada apa-apa silakan japri saya kakak ya. Kalau kita mau kopi lagi. Oke, tinggal jadwalkan. Siap. Dulu saya masih kakak. Grup mah gak bubar kan, grup kan? Ya, grup tidak bubar kak. Nah, Jadi mau ngeliwat di SMA 8, 19, 29 apa di Dharma Putra, di Jebot, ayo siaplah ngeliwat atuh. Sok atuh ngeliwat perpisahan kehidupan gitu loh. Tadi nongkrong atuh. Jalan kita lagi dibongkar, PJJ bisa ngeliwat gas. Ya, jadi bukan